Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Suatu permasalahan muncul ketika lahan horizontal itu berkurang, maka ada solusi yaitu dengan penggunaan vertical garden. Inovasi pemanfaatan lahan sempit untuk tanaman obat keluarga dengan memanfaatkan barang bekas. Apa sih itu vertical garden? Nah, vertical garden sendiri adalah teknik menanam tanaman secara vertikal dengan media atau dinding yang dengan memiliki struktur yang tegak. Nah, solusi vertical garden sendiri adalah suatu solusi untuk lahan sempit di perkotaan maupun di pedesaan. Nah, vertical garden sendiri dapat digunakan untuk tanaman hias, sayuran, dan tanaman obat keluarga. Nah, apa sih manfaat dari vertical garden? Nah, vertical garden itu dapat menghemat lahan. Jadi, dengan memanfaatkan lahan vertikal, jadi kan eh, lahan horizontal kan itu kalau kita menanam kan membutuhkan luas yang lebih luas. Luasnya kan luas. Nah, apabila kita memanfaatkan lahan vertikal itu kan eh, lahannya itu kan naik ke atas. Jadi kan kita memanfaatkan space ruang yang kosong untuk menanam suatu tanaman. Nah, selanjutnya dengan kita memanfaatkan vertical garden itu dapat meningkatkan estetika lingkungan. Jadi bisa jadi spot foto mungkin. Nah, selanjutnya dapat menyajikan udara yang lebih segar. Nah, selanjutnya dapat mendukung ketahanan pangan keluarga dengan toga ataupun dengan kita menanam sayuran, eh, bumbu dapur mungkin. Nah, selanjutnya, macam vertical garden sendiri di sini ada green facets, yaitu tanaman yang merambat pada dinding dan ditanam langsung pada tanah atau dasar bangunan, sehingga tanaman tumbuh merambat dan menjuntai yang menutupi seluruh permukaan dinding. Nah, seperti gambar di sini, eh, Green sendiri ini merambat langsung pada suatu tembok, sehingga eh, ini alami. Jadi manusia hanya mengarahkan mungkin estetik ini seperti apa, tapi ini eh, akar itu langsung menempel pada suatu dinding rumah. Next, di sini ada macam vertical garden selanjutnya ada living wall. Nah, di sini living wall adalah model taman pada struktur vertikal yang dibuat menggunakan rangka, panel tanaman, media tanam, sistem irigasi, mungkin drip irrigation. Nah, serta tanaman itu sendiri. Nah, jadi di sini yang membedakannya, jadi di sini mereka menggunakan frame menggunakan besi. Jadi dia menata tanaman pada frame di sini. Next. Di sini ada sistem living wall. Nah, selanjutnya dari sistem living wall yang sebelumnya tadi itu dibagi menjadi 6 macam, yaitu sistem wadah dan sistem pocket atau kantong, sistem hidroponik, sistem teralis, sistem prefabrikasi, dan sistem DIY. Selanjutnya, elemen penting dalam kita menata vertical garden itu yang pertama ada garis atau line. Nah, garis ini merupakan unsur yang menghubungkan antara satu titik dengan titik lainnya, sehingga tergambarlah sebuah garis dengan bentuk lengkung atau lurus yang beraturan. Nah, garis bisa diaplikasikan dalam pembuatan grafik maupun bagan. Nah, selanjutnya ada bentuk atau shape. Nah, bentuk merupakan seperangkat garis yang ditempatkan eh, berdekatan mempunyai diameter tinggi dan juga lebar. Ini adalah objek dua dimensi. Berdasarkan sifatnya, bentuk bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu huruf, simbol, dan juga bentuk nyata atau form. Nah, selain itu, hal ini bisa digunakan sebagai perantara sebuah ide. Nah, selanjutnya di sini ada tekstur. Tekstur sendiri merupakan sebuah visualisasi dari permukaan yang bisa dinilai dan cara dilihat atau diraba. Tekstur dikategorikan sebagai corak atau dari suatu permukaan benda. Selain itu, tekstur juga ditunjukkan oleh ukuran besar atau kecil suatu objek. Tekstur bisa menambah dimensi serta kekayaan sebuah layout, menegaskan atau membawa ke dalam sebuah emosi atau rasa mendalam ke jiwa kita. Jadi kita merasakan, wow, misal itu landscape-nya kok
seperti luas mendalam. Jadi kita tidak bosan untuk memandangnya. Nah, selanjutnya ada ruang. Ruang adalah jarak yang memisahkan antar sesuatu. Nah, digunakan untuk memisahkan atau menyatukan elemen-elemen layout. Nah, ruang berfungsi sebagai tempat istirahat bagi mata. Dalam bentuk fisiknya, pengidentifikasiannya, ruang digolong menjadi dua unsur, yaitu objek dan latar belakang. Nah, objek itu uh, suatu titik yang mencari titik poin. Nah, latar belakang itu adalah yang background dari itu semuanya. Misal seperti contoh itu pada slide ini. Jadi, misal ini di living wall ya. Jadi yang warna ungu ini sebenarnya dia sebagai objek. Jadi mata indah memandang suatu bentuk yang indah di situ. Jadi itu sebuah objek yang menonjol. Nah, sedangkan yang hijau-hijau ini sebagai latar belakang. Oke, next. Selanjutnya kita masuk langsung ke tujuan awal dengan kita memanfaatkan botol bekas dapat diolah menjadi ecocraft. Salah satunya adalah living wall sistem wadah. Nah, di sini kita menggunakan botol bekas, menggunakan tali, dan di sini kita frame-nya menggunakan bambu dan juga pipa yang berasal dari besi. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang diperlukan. Di sini ada rangka atau sebagai dinding penyangga, itu dapat kayu, besi, bambu, atau paralon. Atau bisa juga menggunakan tembok yang kita paku langsung ke suatu tembok. Nah, selanjutnya ada wadah tanaman. Nah, wadah tanaman di sini kita menggunakan botol bekas. Nah, selanjutnya media tanam, yaitu kita menggunakan campuran tanah yang ada kompos dan ada sekam, dan kita tambahkan lagi menggunakan pupuk kandang. Nah, selanjutnya kita menggunakan bibit tanaman, toga, atau yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ada peralatan. Di sini peralatan kita ada gunting, paku, tali, sprayer yang akan dijelaskan di tahap selanjutnya. Nah, tahap pembuatan di sini yang pertama adalah persiapan alat dan bahan, kedua gunting botol bekas, ketiga cat botol, keempat penyusunan, kelima isi media tanam. Nah, selanjutnya kita tanam tanaman yang kita inginkan. Nah, persiapan alat dan bahan di sini kita menyiapkan alat dan bahan berupa botol bekas, media tanam, bibit, tali, cat, paku, gunting, pisau, solder, dan cutter. Nah, gunting dan cutter ini digunakan untuk memotong botol menjadi dua bagian. Nah, untuk solder sendiri ini digunakan untuk membuat lubang drainase yang sehingga dengan adanya lubang drainase, air dapat mengalir dengan lancar tanpa ada hambatan. Ya, masih ada kapasitas untuk menyimpannya. Namun, jangan sampai air tersebut menggenang. Apabila air tersebut menggenang kan berarti akar dari tanaman itu menjadi membusuk. Selanjutnya kita menggunting botol. Nah, gunting botol menjadi dua bagian, lalu buat lubang di bagian bawah dan samping untuk drainase. Nah, seperti gambar di sini, itu menjelaskan bahwa kita melubangi di samping-samping juga untuk penempatan tali ini, tali untuk penyangga. Nah, ini ada lubang-lubangnya, dan ini kan kita potong menjadi dua. Nah, saatnya kita mengecat botol ini tujuannya untuk menambah estetika supaya dilihat juga indah. Next, kita ada penyusunan. Nah, susun botol-botol tersebut di dinding atau lahan vertikal, bisa digantung ataupun ditempel. Nah, seperti pada di gambar, kita menggunakan tali. Nah, yang paling atas kita paku, yang selanjutnya kita menggunakan dua tali yang kurang lebih panjangnya total itu 4 meter. Nah, kita memasukkan tali-tali tersebut kepada di samping-samping botol yang sudah kita lubangi dan kita ikatkan pada ujung botol seperti gambar tersebut. Dan susun hal tersebut secara berulang-ulang. Nah, selanjutnya isi media tanam. Nah, isi media tanam dengan media tanam berupa pupuk kandang dan sekam. Oke, selanjutnya tanam tanaman yang diinginkan. Jadi, kalau khususnya di sini kita menanam toga. Jadi, kita menanam toga. Contohnya misal telang. Dan telang sendiri juga termasuk dalam toga. Karena telang memiliki banyak manfaatnya. Nah, selain telang mungkin bisa kunyit,
Nah, dan bisa jahit mungkin dengan kita menggunakan media yang lebih besar lagi, itu juga bisa. Jadi tergantung kekreatifan, eee, Anda semuanya. Nah, selanjutnya, jadi setelah kita menanam setelah melakukan ini semua, jadi kita susun satu perlahan, kita susun susun terus, sehingga menjadi seperti gambar di sini, contoh vertical garden. Ini menggunakan sistem wadah yang gambar bagian kanan, ini menggunakan sistem wadah yang disusun sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu keestetika di lingkungan rumah. Nah, juga dilihat enak dan bisa buat untuk spot foto. Nah, yang sampingnya ini yang kita menggunakan prefabrikasi. Jadi kita ataupun kita custom menggunakan besi-besi. Nah, ini pot-potnya kita gantungkan dan menggunakan tanaman-tanaman ini semua. Jadi di sini kita highlight-nya ke tanaman yang tengah ini. Nah, terus apa sih kelebihan dan kekurangannya apabila kita menggunakan sistem wadah yang kita custom sendiri seperti ini menggunakan botol bekas, otomatis kan, eee, penggunaan minimal cost. Jadi kita menggunakan botol bekas dan kita, eee, sangat minimal cost pokoknya kalau yang menggunakan botol. Daripada kita membuat frame seperti ini, frame sangat, membutuhkan modal yang banyak. Nah, selanjutnya di sini ada contoh vertical garden, misal ini sudah jadi, ini highlight-nya, objeknya yang dituju pas ini menggunakan, yang warna ungu ini, pada gambar kiri yang ungu sebagai highlight, jadi yang point of view. Jadi apabila, penataan titik objek, jadi objek yang kita lihat itu tidak kita taruh tengah, melainkan kita taruh pada sisi ujung atau, ujung sini sehingga, eee, mata memandang juga tidak membosankan. Kalau kita taruh tengah, objek itu langsung ketemu. Kalau yang ini kan ibaratnya, kesannya menjadi lebih luas, lebih enak dilihat dan pada ini juga tekstur, jadi ada volume-volumenya dari tanaman itu sendiri. Jadi memberikan kesan bergelombang. Nah, selanjutnya, yang kiri tadi ini menggunakan living wall. Nah, ini juga kalau yang kiri ini sama sih, ini menggunakan frame besi dan menggunakan pot-pot. Sehingga kalau tanamannya tidak tumbuh dengan baik, pasti tanaman tersebut akan penuh seperti gambar tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada green package. Nah, green package seperti ini. Jadi dia tanaman itu merambat pada suatu dinding sehingga menimbulkan estetika. Namun sayangnya dengan kekuatan akar mungkin tembok bisa dapat merusak temboknya itu sendiri. Sedangkan kalau yang menggunakan frame ini lebih cenderung kan tanamannya ditanam dalam pot, jadi akar tidak langsung bersentuhan langsung dengan tembok. Nah, ini merupakan contoh rancangan yang kita menerapkan seperti gambar penerapan dengan drip irrigation-nya. Jadi menggunakan irigasi tetes. Nah, ini paling belakang menggunakan frame. Nah, yang paling atas ini, nah jadi ini sistemnya itu dari bawah, misalnya ini ada bak penampungan, nah itu air ada pompa, terus kita berikan timer otomatis, jadi penyiraman itu dilakukan secara otomatis. Nah, hasilnya penyiraman di atas menggunakan drip irrigation, menggunakan semacam nempel-nempel itu, langsung menuju ke titik pertumbuhan tanaman, langsung ke pot-pot ini. Nah, selanjutnya, kesimpulan, pembuatan vertical garden merupakan solusi inovatif dalam memanfaatkan lahan sempit, khususnya di lingkungan rumah maupun fasilitas umum. Melalui sistem penanaman secara vertikal, masyarakat dapat menanam berbagai jenis tanaman, termasuk tanaman obat keluarga, secara lebih efisien dan estetik. Terima kasih. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila ada pertanyaan, bisa hubungi kami melalui Instagram KKNFPUB Tumpuk Renteng. Nah, berikut
merupakan referensi yang saya gunakan untuk penyampaian materi, yaitu pada, buku pedoman cara praktis membuat taman vertikal, itu adalah Direktorat Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian pada tahun 2021. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.